Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi perkenalkan saya Bari, kepala mekanik sekaligus salah satu owner dari bengkel SBR Auto Work yang beralamatkan di Jalan Cabe 5 nomor 52B Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Ya, sesuai janji saya di part yang ke-1, ini saya membuat part kedua ya, dengan judul apakah saya dikriminalisasi gitu. Ya, ini kita uh, jelaskan dulu dari awal. Tujuannya di sini kita bukan ingin menyudutkan pihak kepolisian ataupun mempersalahkan pihak kepolisian. Ini harus kita garis bawahi dulu ya. Tapi kita di sini ingin menjelaskan bahwa kenapa dibuat video seperti ini. Karena saya mengalami, ya, saya dilaporkan sama 4 laporan polisi. Sorry, kemarin kan 3, ternyata kita 4 laporan polisi gitu. Dan pihak tersebut, ya, pihak pelapor itu ya mengambil keuntungan dengan cara melaporkan saya gitu. Jadi sekali lagi kita di sini bukan untuk menyalahkan atau menyudutkan pihak kepolisian, tapi di sini saya mau mengungkap kebenaran apa yang saya alami ya, dengan mereka melaporkan saya dengan laporan dugaan penggelapan ya dan penipuan ya. Tapi mereka setelah kan turun undangan klarifikasi, ada banyak pihak, bukan pihak kepolisian ya, tapi dari pihak pelapor dan pihak yang mungkin bagian dari pihak yang bagian dari pihak ya konsumen saya lah, itu mengambil keuntungan gitu dari atas laporan dugaan penipuan dan penggelapan terhadap saya gitu. Jadi di part kedua ini ya kita membahas soal laporan dari Ibu Esi Susanti. Dari Ibu Esi Susanti ya. Saya dapat surat undangan klarifikasi dari Unit 3 Satreskrim Polres Jakarta Selatan dengan nomor B-12804-X1 maksudnya 11 ya, _2022 Reskrim Jakarta Selatan perihal undangan klarifikasi ya. Ini seperti ini ya gitu. Nah, jadi saya di sini menjelaskan kronologi awalnya. Nah, seperti itu. Jadi kronologi awalnya Ibu Esi Susanti ini mempunyai mobil Mazda RX-8 ya dengan nopol B1921 SEP. Nah, jadi beliau ini menghubungi saya bahwa mobilnya mengalami kerusakan ada di rumahnya. Ya, namanya saya bengkel, ya saya datang dong ke rumahnya untuk mengecek. Setelah saya cek, ya positif bahwa mobilnya tidak bisa hidup. Itu dikarenakan ada kerusakan dari internal mesin. Nah, seperti itu. Ya, karena waktu itu kondisinya saya juga sedang tidak kepegang. Ya saya juga, ya intinya saya nggak mau numpukin mobil lah. Ya saya bilang sama Ibu Esi bahwa mobil saya nggak bisa mengerjakan dalam waktu dekat gitu. Saya butuh waktu karena saya harus menyelesaikan PR-PR yang ada di bengkel. Waktu itu beliau setuju ya, sampai akhirnya berjalan kurang lebih sekitar 2-3 bulan Bu Esi ini menghubungi saya lagi
untuk menanyakan kapan mobil bisa diderek atau ditowing ke bengkel saya. Ya cuma waktu itu nggak tahu kenapa ya, hati saya itu ragu gitu. Hati saya ragu, ya terus terang saya ulur-ulur. Kurang lebih sampai hampir 6 bulan, mobil ini baru kita derek ke bengkel. Karena kenapa waktu itu? Karena waktu itu saya nggak punya pilihan. Gitu, saya udah terjepit nih, saya udah ngulur-ngulur, nggak bisa, ya kan berarti saya terjepit. Gitu, sampai akhirnya mobil itu dibawa ke bengkel saya. Ya singkat cerita, mesinnya itu kita bongkar, kita overhaul segala macam. Ya kita tahu sendirilah, spare part TRX-8 itu kan mahal. Apakah beliau Bu Esi Susanti memberikan uang? Memberikan uang untuk pembelian spare part seperti apex seal, side seal, packing full setnya, beli busi dan lain-lain. Itu mencapai di angka kurang lebih sekitar 30 jutaan lah, kurang lebih. Ya, kurang lebih sekitar 35 jutaan lah. Gitu. Akan tetapi kondisi dia punya apa namanya, bloknya, atau orang bilang itu rotor housingnya, ini contoh rotor housing ya. Ya, ini rotor housingnya, dan ini adalah rotornya. Ini kondisi ini udah parah. Kondisi ini udah parah. Ya, saya melaporkan kepada Ibu Esi. Ya, saya laporkan bahwa ini kondisinya sepertinya udah berat untuk diakalin. Saya bilang begitu. Dan ini harus diganti. Dan harganya juga kan nggak murah. Gitu. Akhirnya Bu Esi minta tolong deh Mas Bari bagaimana diakalin. Saya usahain untuk ngakalin waktu itu. Tapi pada akhirnya ya tidak selesai. Dalam arti kata tidak, saya nggak bisa diakalin. Saya tes. Akhirnya saya cuman kalau nggak salah 2 kali naik turun mesin lah itu. Ya, saya tes, sudah saya akalin, saya naikin, nggak benar juga hasilnya. Akhirnya saya turunin. Dan pada akhirnya karena Bu Esi ini ya tidak mau mengeluarkan uang lah. Dia bilang udah nggak ada uang lagi segala macam. Ya saya juga daripada mobil ngejogrok di tempat saya, membangkai di tempat saya, nggak ada kejelasan. Akhirnya saya memberikan 2 buah rotor housing dan 2 buah rotor. Ya ini mesin rotari kan. Nah kalau kita nominalkan, ya bisa lah dilihat bahwa ini harga secondnya aja kurang lebih per 1 buahnya bisa 10 jutaan. Ini juga kurang lebih bisa harga secondnya bisa harga 5 juta. Tapi apa? Tapi saya berikan aja ini. Ini 2 buah saya berikan, ini 2 buah saya berikan. Ya kenapa? Yang pertama, ya saya pengen cepet aja deh. Gitu, saya tidak mau numpuk-numpuk kerjaan. Ya kebetulan saya juga waktu itu stoknya ini saya punya ada beberapa. Ya sudah saya kasihin aja udah. Gitu. Nah setelah saya kasih, saya rakit, ya mesinnya ini sudah bulat, mau dinaikin ke mobil. Ya saya laporan dengan Ibu Esi. Saya laporan bahwa ini mesin mau saya naikkan. Akan tetapi karena ininya saya ganti cuma-cuma, saya berikan cuma-cuma rotor housingnya atau bloknya lah orang bilang. Ini nomor mesinnya ini, karena ini kan saya dulu beli mesin bulat dari mesin Singapura lah, kan banyak lah bertebaran ya penjual mesin Singapura. Kebetulan saya waktu itu beli 1 gelondong, ya kita pretel gitu kan, kita jual mana yang butuh gitu kan, kita jual satu-satu, jual pretelan. Ya saya bilang bahwa nomor mesinnya ini nomor mesin Singapura. Sebetulnya itu barang Malaysia ya, tapi orang-orang kan bilangnya ex Singapura. Saya bilang bahwa ini mesinnya mesin Singapura. Nah, mesin aslinya, nomor mesin aslinya Ibu, ya ditaruh aja di rumah, kalau enggak taruh aja di bagasi mobil. Nanti di saat butuh untuk esek-esek, ya untuk perpanjangan STNK, segala macam, administrasi kepolisian lah. Ya, itu nanti baru ya di esek-esek gitu. Tapi dia nggak mau. Dia maunya apa? Dia maunya nomor mesinnya itu ditempel di mesin. Ini yang jadi masalah. Ya kita sama-sama tahu lah. Coba di zoom ke sini.
Ya, ini nomor mesinnya ya. Dia nggak mau, maunya ditempel seperti ini. Ya, saya bilang kalau ibu mau nempel, ya silahkan bawa aja di tukang bubut. Ada yang bisa ngelasnya, karena ini kan harus pakai las argon, nih, pakai las dingin. Saya bilang itu. Ada tempatnya, saya kasih unjuk. Tapi silahkan. Di sini saya nggak ada mobil gede, karena kan ini udah satu gelondong mesin. Ah gitu. Ini udah satu gelondong mesin. Ya ibu kan ada mobil Fortuner. Ya itu muatlah di Fortuner. Saya bilang gitu. Kalau saya yang bawa, saya ngerjain, saya nggak mau. Ya, karena kenapa? Karena mindah-mindahin nomor mesin ini kan perbuatan pidana. Perbuatan pidana sekali lagi ya. Memindahkan nomor mesin, ini perbuatan pidana. Gitu. Ada sanksi pidananya. Makanya sekali lagi saya bilang bahwa karena saya sadar itu melakukan tindakan pidana, makanya saya nggak mau. Sekali lagi saya tidak mau. Ya pada akhirnya terjadi percekcokan. Ya dia memaksa saya nggak mau. Ya sampai akhirnya saya dikirimkan surat somasi. Saya dikirimkan surat somasi. Gitu. Saya dikirimkan surat somasi. Tetap saya nggak mau. Karena saya sadar ini perbuatan pidana. Dan saya nggak mau diarahkan untuk melakukan perbuatan pidana. Nah, seperti itu. Ya sampai akhirnya saya dilaporkan ke polisian. Ke Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Yang nomor apa, dan saya pun dikasih undangan klarifikasi. Nomornya juga ya kembali saya sebutkan ya, nomornya B garis miring 12804 garis miring X1 maksudnya 11 garis miring 2022 garis miring Reskrim Jakarta Selatan perihal undangan klarifikasi unit 3 Satreskrim. Seperti itu ya. Kebetulan saya juga berhubungan dengan penyidiknya ya. Di sini ya oke-oke aja. Nah, cuma yang jadi problem, yang jadi masalah bahwa pada akhirnya setelah undangan klarifikasi ini datang, ya banyak pihak selain Bu Esi. Jadi kalau kita bicara urutan datangnya saya dilaporkan polisi dan datangnya undangan klarifikasi, ini yang paling pertama. Kasus Bu Esi ini yang paling pertama. Seperti itu. Ya. Kembali ke kasus Bu Esi, pada akhirnya ya adalah voice note-nya dari Bu Esi yang saya simpan sampai hari ini. Ya terus terang intinya dia tuh nggak mau bayar saya. Gitu, dia tidak mau bayar saya, ya dia karena kan katanya dia habis bayar gitu aja ya. Itu saya sensor. Gitu. Tapi voice note itu saya kirimkan ke penyidik. Gitu. Dan pada akhirnya ya namanya kita dilaporkan, ya dia meminta pokoknya Mas Bari saya mau mobil saya hidup, karena kan waktu itu kan kita masih bersih tegang ini. Persoalan saya harus pindahin nomor mesin dan saya tidak mau. Jadi mesin dia masih di bawah. Ya pada akhirnya saya bilang, kalau ibu pengen mobil itu hidup, pengen mobil itu jalan, mesinnya saya naikin, nggak ada masalah. Saya dari awal kan juga oke-oke aja. Tapi saya tidak mau memindahkan nomor mesin. Ya pada akhirnya juga dia nyerah. Pada akhirnya juga ya mobil ya kita hidupin, kita pas naikin mesinnya ya kita hidupin, karena waktu dari awal juga kan kita cuma tinggal naikin mesin aja, kan dia sendiri yang mempersulit, minta nomor mesin lah pakai saya pindahin. Udah jelas itu perbuatan melawan hukum, udah jelas itu perbuatan pidana gitu. Makanya pada akhirnya mobil itu ya hidup. Ya, terus kita pun juga di sini setelah mobil hidup, mobil diambil pun kita tidak dibayar, gitu. Kita nggak dibayar, kita tidak dibayar.
Kenapa? Apa buktinya saya tidak dibayar? Ini saya ada surat pernyataan. Ya kebetulan yang ngambil mobil itu adalah perwakilannya, supirnya sama seorang perempuan. Terus saya juga sempat berkomunikasi sama stafnya Bu Esi. Ya karena kan dia seorang notaris. Gitu. Ini surat pernyataannya. Ini saya bacakan ya. Bukti serah terima kendaraan. Zoom ke sini, Bro. Bukti serah terima kendaraan. Pada hari ini Kamis tanggal 3 Maret 2023 telah dilakukan serah terima barang berupa 1 unit mobil Mazda RX-8 warna putih nomor polisi B1921 SEP yang dimiliki oleh nama Esi Susanti, alamat ... Tebet. Ya, penyerahan mobil Mazda RX-8 B1921 SEP dilakukan oleh dan diantaranya nama SBR atau Work and Part, alamat Jalan Cabe 5 nomor 52B Pondok Cabe Ilir, Pamulang. Selanjutnya disebut pihak pertama nama Jaja dalam kurung Muhammad Jaja Muhammad Sarja, alamat Jalan Pendidikan Raya nomor Raya 1 Blok A nomor 19 RT 2 RW 14 Duren Sawit Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua yang diberi kuasa untuk mewakili pemilik mobil. Para pihak dengan ini menjelaskan dan memberikan pernyataan bahwa pertama, pihak pertama telah sudah menyerahkan 1 unit mobil Mazda RX-8 warna putih nopol polisi B1921 SEP kepada pihak kedua dalam kondisi mesin baik dan normal. Poin kedua, pihak pertama telah memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan overhaul mesin seperti perjanjian antara pihak pertama dalam kurung bengkel SBR atau Work and Part dengan Ibu Esi Susanti selaku pemilik mobil Mazda RX-8 warna putih nopol B1921 SEP. Poin ketiga, sesuai keterangan yang diberikan Ibu Esi Susanti sebagai pemilik Mazda RX-8 warna putih nopol B1921 SEP bahwa tidak komitmen, sekali lagi ya, tidak komitmen untuk membayar sisa kekurangan perbaikan overhaul mesin Mazda RX-8 warna putih nopol B1921 SEP yang sebelumnya telah disepakati bersama mengenai biaya overhaul mesin kepada pihak pertama dalam kurung bengkel SBR atau Work and Part, dan pihak pertama tidak menerima biaya sisa pembayaran biaya overhaul mesin. Ya, poin terakhir, pihak kedua membebaskan pihak pertama dari tanggung jawab resiko dan kerugian yang ditimbulkan di kemudian hari apabila terjadi kerusakan pada mesin mobil. Demikian bukti serah terima kendaraan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan bukti serah terima kendaraan ini dipergunakan sebagai mestinya. Yang menyerahkan kebetulan ini dari pihak saya. Nah, dari pihak Bu Esi itu ya Muhammad Sarja sebagai wakil gitu. Dan saat penyerahan saya pun melaporkan kepada penyidik. Ini saya laporkan kepada penyidik Jakarta Selatan. Ya, ini surat yang tadi kita bacakan. Ya, mobilnya juga saya laporkan. Ya. Ya, ini yang katanya namanya Muhammad Sarja. Di Zoom, Bro. Ya, sebagai penerima sebagai wakil dari Ibu Esi Susanti. Ya. Nah, jadi kita setelah dilaporkan sama Bu Esi Susanti, ya, datang surat undangan klarifikasi.
Ya dari Bu Esi Susanti itu ya bisa dibaca kan, tidak mau membayar sisa kekurangan pembayaran kepada saya. Bayangin, udah kita kasih rotor housing 2 buah, ya anggaplah kalau bekas 10 juta kali 2 udah 20 juta. Ini kalau kita 2 buah ya 1 biji 5 juta jadi 10 juta. Ya berarti udah barang ini nilai hampir 30 juta udah kita kasih. Ya udah baik-baik kita bulat kita beresin mesinnya. Terus sampaikan kita ini disuruh untuk ngeganti nomor mesin. Ya, itu kan pidana, Bos. Kita nggak mau, malah kita dilaporkan ke polisian. Akhirnya kita ditekan untuk menyelesaikan. Ya sudah kita selesaikan. Tapi hak kita apa? Dibayar pun kan tidak. Dibayar pun tidak. Sampai sekarang juga saya menghubungi Bu Esi juga, nomor saya diblokir. Kan seperti itu. Surat SP3 juga kan tidak ada. Nah, sekarang di saat ini kan kembali lagi saya ulang bahwa undangan klarifikasi ini datang yang pertama. Jadi saya dilaporkannya yang pertama. Nah, sekarang saya jawab, apakah ada pihak-pihak ya yang mengeruk keuntungan dari berdatangannya undangan klarifikasi itu atau dari laporannya dari 4 laporan? Apakah ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara materi? Jelas ada. Ya, ini udah terbukti kan? Ibu Esi Susanti ini sudah terbukti. Gitu. Karena alasannya kembali lagi nggak mau bayar saya, katanya dia sudah bayar tit aja. Katanya aja sama penyidik deh. Karena voice note-nya Bu Esi itu saya kasih ke penyidik. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya salah satu yang komen itu di part 1 kan ada yang komen tuh, dia juga nggak bayar saya. Kita turun silinder head, kita mengerjakan ini, kita nggak dibayar gitu. Terus ada juga ya yang terus terang aja tagihannya 30 jutaan ya, mobil dibawa di saat kondisinya anak buah saya sedang tidur. Dan mobil ini dibawa pakai kunci cadangan, itu juga ada. Gitu. Terus juga ada juga, ya mobilnya masih di sini, ini mobil masih di sini. Saya mengerjakan Ford EcoSport, mobil itu kelelep. Ya ini bukan Tio Avilaksono ya, lain mobil ya. Mobilnya itu kelelep banjir. Ya, mobil mati total. Kita benerin semua elektrik. Dari mulai kabel, ECU mesin, ya kan, kabel ECU mesin, BCM, semua modul yang ada dalam mobil, speedometer itu kita betulin, ya sampai akhirnya kita beresin mesinnya juga, walaupun tidak overhaul, ya itu kita beresin sampai kita mengoverhaul kayak ini gearbox maticnya, ya kita tahu sendirilah, gearbox matic mobil Ford EcoSport kerendam banjir, didiamin tahunan, ya tahu sendiri. Ini harga rilis bearing aja baru udah di atas 5 juta. Ini harga double clutch aja kalau yang bekas ya udah sekitar 5 jutaan. Ya belum yang namanya lever. Ini lever ya orang jual bekas sudah 3 juta. Ini motor ya orang jual bekas pun juga kurang lebih sekitar 1 juta. Ya, bayangin, kita ngerjain itu semua, tagihan itu 60 juta, kita dibayar cuma 21 juta, Bos. Ini bagaimana? Gitu loh. Makanya pada akhirnya, kenapa ini saya ungkap? Saya 2 tahun, Bos, diperlakukan seperti itu. Kita di framing kita ini seperti penjahat. Gitu. Di Google Map diacak-acak. Yang kita tidak lakukan ya kita dituduh melakukan. Ini kan menyedihkan. Ya, kenapa saya bilang salah satunya di Google Map itu? Ya ini buktinya, Bos. Coba di zoom. Ini saya tidak bikin. Ini bukan saya yang bikin. Ini bukan saya yang bikin. Ya, ini pun saya baru diinfokan oleh konsumen barusan. Gitu. Ya saya diacak-acak.
Seperti itu. Ya. Ya, pada intinya sih saya sadar saya ini sendirian. Ya, saya ini sendirian. Saya tanpa backing. Saya melawan orang banyak. Ya, saya melawan orang banyak. Ya, mereka sebenarnya kan mereka orang-orang yang punya uang loh. Tapi kenapa berlaku seperti itu kepada saya? Saya diframingkan seperti penjahat. Ini kan yang jadi permasalahan dan saya mencari keadilan di sini. Jadi jangan salah paham, di sini saya bukannya pengen memperburuk citra kepolisian atau menantang citra kepolisian ataupun mau bongkar. Enggak ada. Saya hanya mau membongkar orang-orang yang melaporkan saya dan keuntungan yang diambil dari orang tersebut ataupun orang-orang yang ikut menyusup untuk mengambil keuntungan. Seperti itu. Makanya saya butuh bantuan dari kawan-kawan. Saya butuh bantuan dari netizen ya untuk men-share video ini. Karena kenapa? Karena efeknya ini, saya 2 tahun ini efeknya saya hancur-hancuran. Kenapa saya bilang efeknya hancur-hancuran? Ya sampai anak saya itu 3 bulan itu nggak sekolah, kita nggak punya uang. Gitu, kita ya hancur-hancuran. Salah satu penyebab paling berat kenapa saya bisa hancur-hancuran selama 3 bulan. Selama 2 tahun dan anak saya sampai 3 bulan nggak bisa sekolah. Ini kita jelaskan. Ya. Ya tadinya karena setelah video part yang pertama ini kita tayang, ya alhamdulillah kemarin hari Minggu, ya berarti tanggal berapa nih? Hari Minggu tanggal 12 Januari saya diantarin surat panggilan dari Polres Tangerang Selatan. Ya, saya dinaikkan sebagai saksi. Dan saya diminta untuk datang pada tanggal 30 Desember. 30 Januari 2024. Ya. Yap. Ini kita pasti datang. Ya, kita juga sadarlah. Ya, kita tidak mau sebetulnya kita tidak mau membahas soal ini menyangkut kasus ini karena kan sedang dalam naik lidik ya. Ya tapi saya juga harus menceritakan kejadian yang saya alami sedikit berkaitan dengan masalah ini. Gitu. Karena kenapa? Yang kembali saya ceritakan bahwa saya itu selama 2 tahun itu di framing seperti penjahat, di Google Map saya difitnah begini begitu, dibilang penipu, dibilang apa, dan saya nggak melakukan. Ya sampai kan ini kan dibuatkan dan buatkan ini semenjak video part 1 itu tayang. Kan seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau saya bilang ini kan terorganisir. Ini kan bukan perbuatan satu orang. Makanya di sini yang saya ungkap ini juga bukan salahnya 1-2 orang, ini orang banyak. Gitu. Apakah mereka bersama-sama? Ya selama 2 tahun kan pada akhirnya saya mencari bukti. Gitu. Alhamdulillah ya saya ketemu buktinya. Gitu. Ya, jadi ya wajar lah, saya ini seorang manusia. Saya ditekan, difitnah habis-habisan. Ya. Pilihan kan cuma 2. Kita menyerah dengan keadaan terfitnah atau kita berusaha melawan, melenting. Walaupun apapun yang terjadi di depan sana, kita hadapi. Gitu. Karena apa? Ini mengungkap orang banyak loh. Bukan soal kepolisian ya. Orang di balik ini semua. Gitu. Karena ini kan bukan pekerjaan satu orang. Ya, contohnya inilah. Itu kan bukan pekerjaan satu orang. Ya, kita tayang part 1 ya dibikinin begini ya. Gitu. Ini kan bukan pekerjaan satu orang.
Dan yang kita bongkar juga, makanya saya bilang tadi, dari undangan klarifikasi yang pertama atau laporan pertama sampai kemarin yang Tio Afilaksono itu kan laporan keempat. Jadi saya dapat itu 4 laporan polisi, 4 dan sekaligus 4 undangan klarifikasi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita mulai yang paling parah ya. Jadi kurang lebihnya saya di bulan November 2022 itu kondisinya waktu itu saya baru pindah dari Lenteng Agung kebetulan ke sini ke Pondok Cabe. Ya kondisi saya secara kesehatan saya mengalami ngedrop parah. Saya nggak bisa kerja. Saya sering pingsan. Ya inilah salah satu contohnya. Bolak-balik saya sering nggak sadar. Gitu. Inilah. Sedangkan saya di bengkel ini kan punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab. Ya. Singkat cerita, saya dapat dari saya meminta kepada seorang teman dicarikan seorang mekanik. Nah, ya kebetulan teman ini teman yang sangat dekat dengan saya. Alhamdulillah beliau carikan, alhamdulillah dapat. Ya bertemulah saya dengan yang namanya Ujang. Arifin alias Ujang. Ini. Ini saya bertemu dengan Arifin alias Ujang. Ya waktu itu Arifin alias Ujang awalnya itu dengan saya itu dia sebagai kerja freelance lah. Waktu itu dia itu mengerjakan Toyota Land Cruiser VEC 200. Gitu. Ya karena saya juga nggak kenal sama Arifin sama alias Ujang ini. Yang saya tahu itu ya dari teman baik saya ini. Pokoknya referensi dia ya insya Allah aman. Itulah pikiran saya. Ya tapi berjalannya waktu dengan kita coba kok di VEC 200 saja nggak selesai-selesai. Bongkar pasang dan segala macam. Ya bahkan kan sebetulnya sebelumnya dia kerja itu sebelum di saya itu dia di bengkel Krukut Garage. Gitu. Di Krukut Garage pun juga sampai dia bawa konsumen-konsumennya ke sini. Tapi konsumen-konsumennya itu ini kok juga pekerjaan konsumennya kok berantakan semua. Sedangkan saat itu saya kondisinya apa? Saya kondisinya sering sering pingsan, sering tidak sadarkan diri. Gitu. Sebelum pada akhirnya saya divonis, ini rekam medis ya. Saya divonis sakit gula, diabetes. Ternyata di saat saya sering pingsan, sering nggak sadar diri, itu ternyata gula saya di angka 400, 500, 400, 500. Ternyata seperti itu. Itu. Ini kita berdasarkan rekam medis. Nah, saat itu saya tidak berdaya. Saya lihat bengkel saya acak-acakan, tapi juga diri saya juga nggak bisa bangun. Ya, saya nggak punya pilihan saat itu. Saya nggak punya pilihan. Ya pada akhirnya ya kita lanjutkan lah. Ya kacau lah di bengkel. Ya Ujang yang pada akhirnya itu pada awalnya itu hanya kerja freelance sampai akhirnya dia kerja tetap sama saya bayar 300.000 satu hari. Berarti per bulan itu hampir 8 juta. Karena saat itu saya nggak punya pilihan. Saya sakit. Dan bengkel ini harus berjalan. Seperti itu. Ya, akan tetapi bukannya menyelesaikan masalah itu kan malah menimbulkan masalah. Ya, pekerjaan tidak selesai-selesai. Tiba-tiba muncul seorang ibu-ibu. Kita sebut aja Bu V. Ya, datang Ujang kabur, datang Ujang kabur, datang Ujang kabur. Begitu aja.
Sedangkan kan kondisinya saya kalau masih kuat ke bengkel saya datang, kalau nggak kuat ke bengkel kan saya di rumah. Itu sebelum saya memutuskan untuk tinggal di bengkel seperti saat ini. Seperti itu. Nah, pada ininya ya datanglah Pak Handi yang melaporkan saya di Polres Tangerang Selatan. Pak Handi datang, turun mesin, ya saya hanya berita poin aja ya. Pada poinnya saya waktu itu berkali-kali saya bilang, Pak, udah mobil dibawa aja ke bengkel lain, nggak usah bayar di sini. Masalah spare part yang udah kadung terbeli, ya dibawa aja. Ini mumpung belum dibubut, belum saya masukin ini spare part, saya masukin bubutan. Karena apa? Karena kan lain mekanik, lain hitungan. Saya bilang begitu. Ini spare part udah kadung dibeli nih Pak, udah bawa aja, dibawa ke bengkel lain, biar nggak hilang-hilangan, nggak masalah. Mesinnya kita buletin, gitu. Ya saya pun menjelaskan kenapa saya meminta seperti itu. Ya karena kondisi di bengkel ini Ujang mobil udah nggak ada yang keluar nih. Jadi sebulan sekali juga ini nggak ngeluarin mobil. Sedangkan saya bayar Ujang tuh tiap hari 300.000 sehari. Sampai pontang-panting saya. Saya bilang seperti itu. Bahkan saya bilang sama Pak Handi itu, saya kan juga mengoverhaul gearbox transmisi manual. Udah deh transmisi manual juga nggak usah dibayar deh. Bapak ke bengkel lain saja. Biar diselesaikan di bengkel lain. Gitu. Saya bicara seperti itu. Ya karena kondisinya Ujang selain memang nggak ada kerjaan yang selesai, ini dia dikejar-kejar orang. Ada ibu-ibu ngejar-ngejar. Saya bilang gitu. Sedangkan saya nggak berdaya. Saya pun seumur umur, saya baru lah buka bengkel baru 13 tahun. SBR Auto Works baru 13 tahun. Saya nggak pernah menyerahkan, ya apalagi seperti turun mesin ya, overhaul mesin, itu ke orang lain saya belum pernah. Apalagi orang yang belum saya kenal. Nah, seperti itu. Tapi kan kita melihat kan situasi yang ada. Mobil orang lain, ya satu contoh mobil Chevrolet apa tuh? Captiva. Itu konsumennya Ujang sendiri. Awalnya itu hanya mau servis body valve, kok kenapa jadi bongkar metik? Bongkar metik juga akhirnya nggak selesai juga. Gitu. Bongkar metik juga akhirnya nggak selesai juga. Mobil berpulang ditarik itu pun juga dalam keadaan nggak benar. Itu konsumennya Ujang sendiri loh. Dan Ujang ini yang jadi masalah dikejar-kejar orang. Nah sedangkan saya tidak berdaya, makanya kan di situ kan saya worry. Gitu, saya itu ketakutan. Gitu. Tapi setelah saya bicara seperti itu dengan Pak Handi, ya Pak Handi ya menolak, maunya udah biarin aja Ujang yang mengerjakan, biarin aja Ujang mengerjakan. Ya saya lihat bahwa ini makin mesra. Seperti itu. Ya. Terus pada akhirnya Ujang ini menghilang. Ya, Ujang ini menghilang. Ujang menghilang. Ya surat undangan klarifikasi dari Polres Tangsel bahwa saya dilaporkan itu datang. Seperti itu. Akan tetapi di saat Ujang menghilang ini, dia meninggalkan mobil 4 dalam kondisi rusak. Mobil 4 dalam kondisi rusak. Pada akhirnya apa? Saya yang mengganti. Mungkin itulah cara Allah itu supaya saya bangun dari penyakit saya. Yang tadinya saya nggak kuat bangun, saya paksakan, nggak mungkin nih bengkel harus bertahan. Itu saya mengganti. Berapa total ganti biaya semua? Ya kurang lebih hampir 100 juta. Dan sampai hari ini pun saya masih mencicil itu uang. Bahkan karena saya pinjam ke orang, ke teman. Seperti itu. Ya, Ujang menghilang. Mobil ditinggalkan sembraut di sini. Ya mungkin ya sekali lagi itu mungkin cara Allah supaya saya bangun dari kesakit saya. Seperti itu. Ya. Nah, di saat Ujang itu kabur,
Datanglah ibu-ibu yang saya bilang namanya Bu V. Datang ketemu saya, dan mulai saat itu pun saya putuskan bahwa saya tinggal di bengkel. Saya tinggal di bengkel ya supaya saya bisa kerja dan saya bisa menjaga bengkel itu. Akhirnya datanglah Bu V. Dia ceritalah pada saya bahwa dia mencari-cari 2 mobil. Jadi dia menitipkan 2 mobil, satu Mercy S-Class kalau nggak salah, yang kedua Panther. Ternyata mobil Mercy S-Class-nya itu ada di Krukut Garage dan sudah diamankan. Sedangkan mobil Panther-nya ini ya tidak tahu kemana. Ini mobil Panther. Ya pada akhirnya ya dia minta bantuan saya segala macam. Ya akhirnya dia juga lapor ke Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya kasusnya itu dilimpahkan ke Polres Depok karena lokus delikti atau TKP lah ya. TKP-nya itu ada di mana? Ada di daerah Cinere, Depok. Gitu. Nah, singkat cerita, Ujang ini kan menghilang. Ujang menghilang, dan sekali lagi Ujang menghilang di sini pun dia meninggalkan mobil Mercy Boxer. Saya nggak tahu pemiliknya siapa. Dari awal mobil itu datang sampai terakhir diambil pemiliknya, ya mobilnya nggak diapa-apain, hanya di parkir aja. Seperti itu. Akhirnya datang pemilik mobil Mercy Boxer, ketemu dengan ngobrol dengan saya. Ya saya bicara bahwa ya kalau mau ngambil mobil ini, saya nggak kenal sama bapak, saya nggak tahu, saya nggak pernah berhubungan sama bapak. Bapak silahkan ngambil mobil ini, tolong tunjukkan BPKB-nya atau bawa Ujang ke sini. Ya karena beliau ini bicara bahwa BPKB-nya ya di waktu itu dititipkan kepada Ujang, ya saya bilang, ya saya bawa Ujangnya ke sini. Gitu. Pada akhirnya Ujang dibawa ke sini ya karena terpaksa kan. Kalau enggak kan mobil nggak bisa saya kasih karena saya nggak tahu pemilik. Seperti itu. Ujang bawa ke sini, selesai urusan Mercy, akhirnya saya yang mengantar ke Polres Depok. Saya pribadi yang mengantar. Saya menyerahkan waktu itu ke Bang Jupe, Resmob Polres Depok. Ya Ujang di BAP, dia mengakui bahwa mobil Bufi ini digade segala macam. Ya tadinya sempat ada pertentangan masalah lokusnya, masalah TKP-nya karena kata awalnya itu di Cempaka Putih, ini di Depok. Ya tapi alhamdulillah pada akhirnya Ujang itu ditahan lah malam itu juga. Terima kasih banyak Bang Jupe Resmob Polres Depok. Makasih banyak. Ya makasih banyak juga Bapak ya yang bantu mengawal sampai akhirnya Ujang bisa ditahan. Seperti itu. Nah, ini pada akhirnya Ujang ini ya masuk penjara di Lapas Cilodong Depok. Ya, ini juga surat putusannya ya saya harus minta dulu lah. Nah, saya bukannya mau bahas ya persoalan laporan di Polres Tangsel, enggak. Karena ini kan terhubung. Seperti itu. Ini pun juga terhubung dengan orang-orang yang mengambil keuntungan setelah 4 undangan klarifikasi itu diberikan ke saya. Gitu. Orangnya banyak yang mengambil keuntungan. Yang saya bilang tadi, yang pertama ada yang tagihannya itu Ford EcoSport itu tagihan 60 juta dia hanya dibayar 21 juta. Ya, kita ditakut-takutin pakai oknum anggota. Alhamdulillahnya ya kuasa Allah ya, nggak bisa bohong ya. Akhirnya mobil itu dibalikin lagi ke sini. Ya saya bilang, ya saya maunya itu ya padanya. Gitu loh. Kalau perlu kita deretin di sini, ahli Ford dengan cek dengan kondisi gitu menilai, silahkan apakah saya melakukan perbuatan curang. Ya saya nggak perlu dibayar kalau perlu. Tapi kalau saya tidak terbukti, ya bayar sesuai dong. Itu saya alami. Sama seperti yang saya bilang bahwa ada juga yang utangnya 30 juta lebih, mobil diambil di saat anak buah saya lagi tidur, mau ngambil pakai kunci cadangan, itu juga ada. Ya ada juga yang tidak, pada akhirnya juga tidak bayar. Yang saya bilang ada yang komen di kolom komentar. Ada juga bengkel, ya ini
Tadinya kerjaan saya hanya menghidupkan mesin. Ya, sudah saya hidupin. Begitu hidup ya mesinnya berantak, suara mesin nggak karu-karu, mesinnya nggak normal. Ya karena mesin diesel ya, kompresi nggak ada, kurang dan lain-lain. Tapi pada akhirnya dibilang katanya ya karena saya hanya ngidupin, ya kamu yang melakukan overhaul. Ternyata sama dia di overhaul juga enggak, dibalikin lagi ke sini, kabel yang saya betulin dia acak-acak, kalau saya dia nggak bisa ngidupin, ya gimana mau hidup? Ya orang mesinnya nggak diapa-apain. Kan seperti itu. Padahal dalam kondisi mesin nggak normal, udah saya hidup. Intinya kerjaan saya waktu itu hanya sebatas elektrika. Ya, pada akhirnya apa? Meminta uang dikembalikan semua. Ya, terus saya dilaporkan ke polisi. Uang diminta semua dikembalikan, seolah-olah saya melakukan penipuan, segala macam lah. Makanya saya bilang, terus terang ya, saya selama 2 tahun, orang bisa melihat bengkel saya ini ramai, bengkel saya besar, mobil nggak ada yang murah, mobil mewah. Itu benar, tapi duitnya habis semua. Saya buat ngegantiin perbuatannya Ujang. Ya ngegantiin yang orang juga bayar ke saya tidak pada seharusnya. Sampai saya bilang, anak saya itu sampai nggak sekolah, sampai mau dikeluarin dari sekolah. Tapi kembali lagi lah, itu kuasa Allah datang semua di saat kita sudah terpuruk. Yang nggak disangka-sangka itu muncul. Pertolongan Allah itu pada akhirnya muncul. Bayangin loh, kita sampai anak nggak sekolah, kita makan susah. Gitu. Saya sadar, saya hanya sendirian, saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya tidak punya backing apa-apa. Kalau saya punya backing, saya dikasih undangan klarifikasi 4, saya datang dong sama backing saya daripada begini-begini. Kan seperti itu. Saya enggak, coba boleh tanya ke penyidik, apakah saya datang bawa backing? Enggak ada. Ya, saya diframingkan seperti penjahat. Ya, di Google, di apa. Ya contohnya kan ini saya bilang. Ini bukan saya yang bikin. Kok ada orang kepikiran bikin begitu setelah penayangan part 1? Apakah ini terorganisir? Ini kan bukan kerja satu orang. Apakah ini ada yang membackingi? Ya, apakah ada dalangnya? Kita akan bongkar semuanya dengan resiko apapun. Kalau perlu saya dipenjara, nggak ada masalah. Lebih baik saya berjuang demi kebenaran. Ya, terus saya dipenjara daripada saya menyerah, menutupi segalanya. Dan saya pribadi merasa 2 tahun hidup saya dipermainkan. Gitu. Intinya saya mohon bantuan daripada netizen untuk men-share video ini. Men-share. Sekali lagi, saya di sini tidak punya maksud untuk menyudutkan pihak kepolisian, ya, atau menyalah-nyalahkan atau mengungkap oknum. Itu bukan urusan saya. Cuma saya di sini pengen mengungkap aktor di balik ini semua. Saya ingin mengungkap bahwa dengan orang ini melapor kepada kepolisian, saya dapat undangan klarifikasi. Nah, si pelapornya ini memanfaatkan, bukan kepolisian ya yang memanfaatkan, tapi pelapornya ini. Dan orang-orang yang beserta pelapornya ini, apakah mereka menjadi satu kesatuan? Nah, itu nanti akan kita buktikan di video-video berikutnya. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi saya terima kasih untuk Bapak T. Ya mungkin awalnya beliau ini juga membebankan kepada saya. Ya mungkin awalnya beliau ini terpengaruh, tapi pada akhirnya beliau itu duduk kepada saya, cari solusi dengan saya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi di balik ini semua, apakah ada yang pada akhirnya hatinya itu tergerak? Alhamdulillah ada 1 orang. Alhamdulillah ada 1 orang. Gitu. Tapi yang lain bagaimana? Ya belum tergerak, terus aja. Terus aja. Seperti itu. Makanya akan kita bongkar semuanya di video-video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.